Kisah Suryo yang menghilang menjadi legenda kelam baru di kota itu. Sebuah lapisan tambahan pada mitos hantu Mbah Telo yang sudah berakar puluhan tahun. Di warung kopi Pak Darmo, Jalan Penebusan, kini menjadi topik yang dihindari setelah senja. Pak Darmo, sang penjaga cerita, kini lebih sering termenung, menyesali kenapa dia tidak lebih keras memperingatkan Suryo. Beberapa bulan setelah hilangnya Suryo, sebuah mobil sedan sederhana, namun terawat dengan baik, berhenti di depan warung Pak Darmo. Dari mobil itu turunlah seorang pria muda yang rapi. Dia memiliki tatapan mata yang tajam dan sedikit gelisah. Namanya Adrian, seorang jurnalis investigasi yang ambisius dari media online ibu kota, berusia awal 30-an. Adrian tidak tertarik pada kisah hantu. Ia tertarik pada fakta sosial dan misteri orang hilang. Hilangnya Suryo, seorang pekerja serabutan, dan hilangnya 3 orang lainnya selama 2 tahun terakhir di sekitar area Jalan Penebusan, memberinya bahan untuk artikel utama dengan judul Misteri Hilangnya Orang di Jalur Terlarang. Permisi Pak, sapa Adrian dengan suara tenang. Saya mencari informasi tentang pedagang singkong tua yang sering beroperasi di Jalan Penebusan, Mbah Telo, dan hilangnya pemuda yang bernama Suryo. Pak Darmo menghela nafas. Ia sudah menduga kedatangan orang seperti Adrian. Nak, kalau kamu mencari sensasi, sebaiknya kamu pergi. Jalanan itu hanya membawa masalah, bukan berita. Adrian tersenyum kecil, mengeluarkan sebuah alat perekam kecil dan menaruhnya di meja. Saya mencari kebenaran, Pak. Suryo sebelum menghilang sempat menelpon temannya. Dia mengatakan menemukan sesuatu di gerobaknya, sesuatu yang panas, berbau hangus. Dan anehnya itu diberikan secara gratis. Wajah Pak Darmo memucat. Singkong penebusan, gumamnya, hampir tidak terdengar. Bisakah Bapak ceritakan detailnya? Desak Adrian. Kenapa Mbah Telo kembali? Kenapa dia menargetkan orang-orang seperti Suryo? Apakah ini benar-benar karena keserakahan? Pak Darmo mengangguk perlahan. Lalu ia menceritakan keseluruhan kisah Mbah Telo. Kali ini dengan detail yang lebih dalam. Dan hanya ia dengar dari mendiang ayahnya. Mbah Telo, Pak Darmo memulai ceritanya. Bukan hanya pedagang yang jujur. Dia adalah orang yang menderita kemiskinan yang ekstrim. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk menabung agar bisa membelikan ibunya obat yang saat itu sangat mahal. Di malam dia meninggal, dia itu membawa gerobaknya ke tikungan itu untuk bertemu dengan seorang tengkulak yang kejam. Namanya Tuan Hartono. Nah, Tuan Hartono ini berjanji membeli semua singkong Mbah Telo dengan harga yang tinggi. Adrian mencatat di buku catatannya dengan cepat. Tuan Hartono. Ya, tapi Tuan Hartono menipu. Dia membayar Mbah Telo dengan uang palsu. Ketika Mbah Telo menyadarinya, dia berbalik buat ngejar Tuan Hartono. Tapi saat itu penyakitnya tiba-tiba kambuh. Dia jatuh, gerobaknya terbalik, singkongnya berserakan. Sebelum Mbah Telo meninggal, dia bersumpah. Bukan sumpah dendam kepada Tuan Hartono, tapi sumpah penyesalan kepada dirinya sendiri. Dia gagal menjalankan tugasnya sebagai anak, dan dia gagal memenuhi janji terakhirnya kepada seorang pengemis. Jadi penyesalan ini yang mengikat arwahnya, tanya Adrian. Bukan hanya penyesalan nak, bisik Pak Darmo.
Tuan Hartono sendiri yang menemukan jenazah Mbah Telo. Bukan yang menolong, dia malah mengambil uang palsu itu kembali dari tangan Mbah Telo yang kaku dan membawa pergi satu karung singkong terbaik Mbah Telo. Singkong yang rencananya akan ditukar dengan uang untuk obat. Nah, Tuan Hartono nggak pernah sakit. Dia hidup makmur sampai mati, dan dia nggak pernah dihukum oleh hukum manusia. Adrian tertegun. Jadi Mbah Telo mencari singkongnya kembali? Atau dia mencari keturunan Tuan Hartono? Dia mencari penebusan. Singkong itu mewakili janji yang tidak ditepati dan hak yang dirampas. Dan dia hanya muncul kepada orang-orang yang jiwanya terinfeksi oleh sifat yang sama dengan Tuan Hartono, yaitu sifat keserakahan dan perampasan hak. Adrian mencerna informasi itu. Ia sendiri adalah jurnalis yang sangat kompetitif. Pernah melakukan plagiat kecil dari rekan kerjanya demi mendapatkan promosi. Ia menepis pikiran itu, meyakinkan diri bahwa ambisi bukanlah keserakahan. Oh, baik Pak. Terima kasih ya Pak Darmo, kata Adrian. Dia bangkit. Saya akan kembali malam ini. Saya akan mendokumentasikan jalan penebusan, Pak. Jangan, Nak, seru Pak Darmo. Kamu tidak akan berhasil dengan kamera dan logika. Kalau kamu bertemu dia, itu artinya jiwamu sudah kotor. Kamu harus lari. Adrian mengabaikan peringatan itu. Keinginannya untuk mendapatkan berita eksklusif yang bisa mengangkat karirnya lebih kuat daripada rasa takut. Malam itu, Adrian memarkir mobilnya di mulut jalan penebusan. Ia membawa kamera profesional, tripod, dan sebuah drone kecil. Ia berjalan menyusuri jalan. Udara terasa jauh lebih dingin dari perkiraan. Ia sampai di tikungan beringin. Tidak ada apa-apa, kecuali keheningan total. Ia memasang kamera, berharap bisa menangkap anomali visual atau akustik. Jam 1.17 dini hari. Drone yang baru saja ia terbangkan tiba-tiba jatuh menabrak cabang beringin tua. Layar monitor Adrian menjadi blank, diikuti oleh desisan panjang. Dan tepat saat itu, Adrian mendengar sesuatu. Suara itu terdengar sangat dekat, tetapi tidak terdeteksi oleh matanya. Suara gerobak besi yang berat, berderit, berjalan sangat lambat, seolah-olah pengemudinya sudah terlalu tua dan lelah. Adrian merasakan adrenalin yang memuncak. Ia bukan takut, melainkan gairah menemukan cerita. Ia mengeluarkan perekam audionya. Tiba-tiba aroma kuat menyeruak, bau tanah basah yang dingin, dan singkong yang baru saja diangkat dari bara, tetapi baunya hangus. Adrian menoleh cepat ke belakang. Di sana, di antara bayangan, sebuah gerobak tua yang kusam dan seolah-olah tenggelam dalam kabut tipis berdiri tegak. Gerobak itu tampak nyata, bukanlah bayangan, dan di atasnya tergeletak satu potong singkong rebus berwarna coklat gelap. Selamat malam, Nak. Adrian menoleh ke samping. Mbah Telo berdiri di sebelahnya. Wajahnya tidak mengerikan, hanya dipenuhi kesedihan yang tidak terlukiskan. Matanya yang kosong menatap Adrian dengan lembut, seolah-olah Adrian adalah cucunya yang sudah lama hilang. Kamu lapar, Nak? Ini singkong terakhirku. Aku sudah lama menunggumu. Adrian terkejut karena Mbah Telo tidak berdiri di belakangnya seperti pada kisah Suryo. Dia berdiri di sampingnya, sejajar. Kenapa saya? Tanya Adrian.
Suaranya bergetar. Ia mencoba mundur, tetapi kakinya terasa membeku di tanah. Mbah Telo tersenyum. Senyum tulus yang langsung membuat bulu kuduk Adrian berdiri. Karena janji penebusan itu semakin berat. Dulu singkong itu diletakkan di belakang orang yang mengambil sedikit. Tetapi sekarang aku harus mendekat sebab jiwa-jiwa sekarang mengambil lebih banyak dari sebelumnya. Mbah Telo mengelurkan tangannya yang pucat, memegang singkong itu dan menyodorkannya ke depan wajah Adrian. Aroma hangus itu kini bercampur dengan bau anyir yang samar. Ambil dan makanlah, bisik Mbah Telo. Atau dorong gerobak ini bersamaku dan kita akan mencari yang lain. Gerobak ini berat, nak. Sangat berat. Adrian menyadari bahwa ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap singkong yang mengepulkan asap tipis itu. Ia teringat kenapa dia begitu terobsesi pada berita eksklusif. Ternyata ia memanipulasi data wawancara untuk menjatuhkan saingannya di kantornya. Dia serakah. Kepalanya berdenging. Ia merasa pusing. Perutnya terasa mual. Ia tahu jika ia menerima singkong itu, dia akan menghadapi nasib Suryo. Jika ia menolak, ia akan terperangkap di sana. Kenapa kamu tidak menjawab? Tanya Mbah Telo. Wajahnya kini mulai berubah. Senyumnya menghilang. Matanya yang kosong kini memancarkan cahaya merah yang samar. Kamu menunda penebusan ini. Kamu tidak mau mengakui kelaparanmu. Ayo, makan. Dengan kekuatan yang tak terbayangkan, Adrian berteriak sekuat tenaga, bukan karena takut, tetapi karena penolakan. Ia menjatuhkan kamera dan merekam audionya, dan dengan gerakan tiba-tiba, ia melompat ke samping, membebaskan kakinya dari rasa beku. Adrian berlari. Dia berlari tanpa melihat ke belakang, tetapi dia mendengar suara gerobak itu. Gerobak itu kini bukan berjalan, melainkan meluncur mengejarnya dengan kecepatan yang mustahil. Adrian merasakan hembusan udara dingin yang mematikan di punggungnya. Bau singkong hangus dan anyir itu semakin kuat. Ia mencapai mobilnya, membuka kunci dengan tangan gemetar dan melompat masuk. Kemudian dia tancap gas. Saat mobilnya melaju kencang, dia melihat ke spion. Di tikungan di bawah pohon beringin, gerobak malam Mbah Telo berhenti. Namun kali ini ada pemandangan baru. Di samping Mbah Telo berdiri Suryo dengan wajah yang sama pucatnya mendorong bagian belakang gerobak itu. Suryo menatap lurus ke mata Adrian melalui spion. Dan di wajahnya tidak ada kepanikan, hanya kekosongan dan kepasrahan abadi. Adrian bergidik menginjak gas lebih dalam, meninggalkan jalan penebusan. Ia berhasil selamat, tetapi ia membawa serta bau singkong hangus dan bayangan dua arwah yang mendorong gerobak penyesalan. Adrian kembali ke apartemennya di ibu kota dalam keadaan kacau. Pakaiannya kotor oleh debu jalan penebusan. Dan yang paling parah, ia tidak bisa menghilangkan bau singkong hangus yang melekat di indera penciumannya. Dia sudah mandi berulang kali, menyemprotkan kolon termahalnya, tetapi bau itu tetap ada, tipis namun persisten, mengingatkannya pada keserakahan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Pengalamannya semalam telah mengubah skeptisisme menjadi ketakutan yang dingin, namun juga memicu naluri jurnalisnya. Ini bukan hanya kisah hantu, ini adalah kisah ketidakadilan yang abadi. Jika Mbah Telo terikat pada dunia karena sumpah dan singkong yang dicuri,
Mungkin kunci untuk membebaskannya dan membebaskan dirinya sendiri dari potensi kunjungan gerobak malam berikutnya adalah dengan menemukan sisa-sisa dari Tuan Hartono. Adrian menghabiskan 3 hari mengunci diri di apartemennya, meneliti arsip berita lama dan catatan properti. Dengan memanfaatkan jaringan koneksinya, ia menemukan Tuan Hartono, seorang pengusaha properti kaya raya. Catatan menunjukkan Tuan Hartono meninggal pada tahun 1990 karena usia tua, damai di ranjangnya, tanpa pernah menghadapi konsekuensi dari perbuatannya terhadap Mbah Telo. Adrian menemukan alamat properti keluarga Hartono, sebuah rumah kolonial tua yang kini dijadikan museum pribadi oleh anak tunggal Tuan Hartono, Laksamana Hartono. Laksamana Hartono adalah seorang kolektor barang antik yang eksentrik dan sangat tertutup. Adrian tahu bahwa ia harus mendapatkan akses ke sana, terutama ke bagian rumah yang menyimpan barang-barang peninggalan sang ayah. Adrian mengatur pertemuan dengan Laksamana Hartono dengan dalih membuat artikel tentang warisan dan koleksi benda pusaka lokal. Laksamana Hartono, seorang pria paruh baya dengan aura dingin dan sombong, menerima Adrian di ruang tamu rumahnya yang megah, dipenuhi perabotan antik dan lukisan berbingkai emas. Selamat datang, Tuan Adrian, sambut Laksamana dengan suara berat. Saya harap Anda fokus pada apresiasi seni di sini, bukan gosip lama. Ayah saya adalah tokoh terhormat. Adrian mengangguk sopan. Tentu saja, Tuan Laksamana. Tapi dalam mendokumentasikan warisan, saya juga harus melihat sumber daya awal yang memungkinkan koleksi ini ada. Saya dengar beliau sangat bersemangat dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan hasil bumi di masa mudanya. Laksamana terlihat tegang. "Eh, itu cerita lama. Dia memang pernah berinvestasi di komoditas pangan, termasuk singkong. Tetapi itu puluhan tahun yang lalu. Saya tertarik pada satu item spesifik," lanjut Adrian berpura-pura santai. "Sebuah benda yang melambangkan kesuksesan ayah Anda dari nol. Saya dengar beliau menyimpan karung singkong pertama yang ia beli sebagai pengingat akan titik awal karirnya." Ekspresi Laksamana berubah menjadi cemas. Ia mencoba tertawa kecil, namun suaranya bergetar. Karung singkong, itu konyol sekali, Tuan. Koleksi saya adalah piring porselen dinasti Ming dan patung perunggu dinasti Qing, bukan singkong busuk. Adrian tahu ia berhasil. Kepanikan di mata Laksamana membuktikan bahwa karung itu benar-benar ada dan memiliki makna yang tersembunyi. Saya menduga karung itu ada di gudang penyimpanan peninggalan Tuan, desak Adrian. Jika Anda mengizinkan, saya akan mengambil foto untuk artikel. Itu akan menambah sentuhan pribadi yang menarik, Tuan. Bukankah setiap koleksi memiliki cerita gelapnya sendiri? Laksamana Hartono akhirnya menyerah. Wajahnya memerah. Baiklah, tapi tolong cepat. Itu ada di ruang bawah tanah, di balik rak buku di perpustakaan. Itu itu hanya karung tua yang berbau apek. Ayah saya dulu itu aneh. Adrian mengikuti Laksamana ke perpustakaan. Di balik rak buku mahoni yang berat, tersembunyi sebuah pintu baja menuju ruang bawah tanah yang lembab dan berdebu. Lampu neon di sana berkedip-kedip, menciptakan bayangan panjang yang bergerak. Itu dia, tunjuk Laksamana di sudut paling gelap, dan ia buru-buru keluar, meninggalkannya sendirian. Saya akan tunggu di atas. Jangan lama-lama. Adrian berjalan hati-hati. Udara di ruang bawah tanah itu dingin dan baunya apek. Di sudut
tergeletak sebuah karung goni tua yang lusuh dan sebagian sudah lapuk. Karung itu tampak berat. Di permukaannya terdapat noda-noda gelap yang hampir seperti darah yang sudah mengering. Ketika Adrian mendekat, ia merasakan sensasi aneh yang sudah familiar. Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis, dan dia mulai mencium bau tanah basah yang dingin yang sama. Jantungnya berdebar kencang. Gerobak malam itu sudah dekat. Ia meraih karung itu, dan rasanya sangat berat, jauh lebih berat dari yang seharusnya. Adrian membukanya. Di dalamnya bukannya singkong kering yang seharusnya menjadi pupuk. Ada puluhan singkong yang masih utuh, berwarna coklat gelap, dan terlihat seperti baru saja diangkat dari tanah. Singkong-singkong itu terlihat sangat tua, namun entah bagaimana mereka tidak membusuk. Mereka hanya terawat dalam kondisi layu yang abadi. Di tengah tumpuan singkong, Adrian menemukan selembar kain usang yang terlipat rapi. Adrian mengangkat kain itu. Kain itu adalah kain penutup kepala Mbah Telo, dan di dalamnya tersembunyi beberapa lembar uang palsu lama, kusam, dan sobek. Singkong-singkong ini adalah karung singkong curian Mbah Telo yang diambil Tuan Hartono. Singkong-singkong ini dibeli dengan uang palsu, menjadi dasar kekayaan keluarga Hartono, dan menjadi jangkar yang mengikat arwah Mbah Telo di bumi. Saat Adrian menggenggam kain dan uang palsu itu, suara yang sangat lemah seperti bisikan angin yang lewat terdengar dari karung goni. Kembalikan hakku, selesaikan janji. Adrian menjatuhkan karung itu. Dalam refleks, ia meraih salah satu singkong tua itu. Singkong itu terasa dingin seperti batu, tetapi tiba-tiba singkong itu menjadi panas membara di tangannya. Pada saat yang sama, di atas sana, Adrian mendengar suara dentuman yang keras. Laksamana Hartono berteriak. Adrian segera berlari menaiki tangga ruang bawah tanah. Singkong panas masih menggenggam erat di tangannya. Ia membuka pintu perpustakaan dan terkejut dengan pemandangan di depannya. Laksamana Hartono terbaring di lantai, wajahnya pucat pasi. Di sampingnya, semua buku di rak telah terlempar keluar, dan sebuah roda gerobak besi tua yang berkarat tertanam di dinding tempat rak buku itu berdiri. Gerobak malam itu telah datang ke rumah Laksamana mencari sisa-sisa singkong curian. Tolong, rintih Laksamana Hartono menunjuk ke sebuah sudut. Dia dia bilang aku lapar. Aku tidak lapar. Aku sudah makan. Di sudut ruangan, Adrian melihatnya. Sesosok bayangan kabur yang menyerupai Mbah Telo. Kini tidak sendirian. Suryo berdiri di sampingnya, matanya kosong, tetapi tangannya memegang singkong panas dan siap untuk disodorkan. Mbah Telo menatap Adrian dan matanya memancarkan amarah. Kau mengambil apa yang harusnya menjadi milikku. Kau mengambil yang terakhir. Mbah Telo tidak merujuk pada karung singkong di bawah tanah, tetapi pada singkong panas yang masih digenggam Adrian. Itu adalah singkong yang jatuh di malam Mbah Telo meninggal. Adrian mengerti. Untuk membebaskan Mbah Telo, ia harus mengembalikan singkong yang hilang, bukan hanya karung yang dicuri. Ia berteriak kepada Laksamana, "Di mana sisanya? Di mana singkong yang digunakan ayahmu? Yang ia makan atau ia jual?" Laksamana Hartono menggeleng, menangis histeris. Aku tidak tahu, itu sudah lama sekali. Semua sudah hilang.
Aku hanya menjaga karung itu karena ayahku ketakutan. Dia takut gerobak itu akan datang. Adrian menatap Mbah Telo, lalu menatap singkong panas di tangannya. Ia harus melakukan sesuatu yang gila. Ia melemparkan singkong panas itu ke lantai, tepat di depan Mbah Telo. Singkong itu hancur menjadi debu, dan energi yang dilepaskannya menghasilkan gelombang kejut yang kuat. Bayangan Mbah Telo dan Suryo melayang mundur dan roda gerobak besi di dinding menghilang. Adrian mengambil kesempatan itu. Ia berlari keluar dari rumah Laksamana Hartono, membawa serta satu-satunya bukti yang ia butuhkan, kain penutup kepala Mbah Telo dan uang palsu Tuan Hartono. Ia tahu kehancuran satu singkong tidak cukup untuk mematahkan kutukan 50 tahun. Ia baru saja membuat gerobak malam itu marah. Mbah Telo kini tidak hanya mencari penebusan, tetapi juga balas dendam kepada Adrian yang mengganggu ritual abadi mereka. Adrian kembali ke kota lama. Kali ini bukan untuk mencari berita, melainkan untuk mencari solusi. Dia membawa dua artefak yang memberinya petunjuk. Uang palsu milik Tuan Hartono dan kain penutup kepala Mbah Telo. Adrian yakin untuk mematahkan kutukan Bahtelo, ia harus menyelesaikan janji yang terhenti 50 tahun lalu, yaitu memberikan singkong terakhir kepada pengemis tua yang kelaparan. Dia kembali menemui Pak Darmo di warung kopinya. Pak Darmo, saya butuh informasi tentang pengemis tua yang memesan singkong terakhir Mbah Telo, kata Adrian, meletakkan uang palsu dan kain penutup kepala di meja. Melihat benda-benda itu, wajah Pak Darmo menjadi sangat pucat. Kenapa kamu membawa benda terkutuk ini, nak? Itu itu uang palsu yang digunakan Tuan Hartono dan itu kain Mbah Telo. Adrian menceritakan kunjungannya ke rumah Tuan Hartono dan pertemuannya dengan Laksamana, serta bagaimana ia melepaskan salah satu singkong panas. Mbah Telo terikat bukan hanya karena singkongnya dicuri, Pak, tapi karena ia gagal menepati janji terakhir kepada pengemis itu. Nah, pengemis itulah kunci penebusannya. Siapa dia, Pak? Desa Adrian. Pak Darmo menghela nafas panjang, matanya menerawang jauh ke masa lalu. Oh, namanya Mbah Wulan. Dia pengemis buta yang udah tua. Dia kelaparan dan Mbah Telo itu menjanjikan singkong yang paling enak buat dia. Nah, sayangnya Mbah Telo meninggal sebelum sampai. Mbah Wulan, dia meninggal seminggu setelah Mbah Telo. Ia meninggal karena kelaparan dan di sebuah gubuk kumuh di ujung jalan penebusan. Di mana gubuk itu, Pak? Tanya Adrian cepat. Gubuk itu sudah lama rata dengan tanah, nak. Sekarang hanya menjadi tanah kosong. Tepat sebelum jalan setapak menuju kuburan tua itu. Nah, di situ ada tempat terakhir di mana janji Mbah Telo seharusnya selesai. Adrian mengerti. Kutukan itu terkunci di antara tiga titik. Tikungan beringin, tempat Mbah Telo jatuh, rumah Hartono, tempat singkong curian, dan gubuk Nenek Wulan, tempat janji yang gagal. Ia meninggalkan Pak Darmo dan bergegas mencari lokasi gubuk Nenek Wulan. Sesampainya di sana, ia menemukan sepetak tanah kosong yang ditumbuhi ilalang tinggi dan dikelilingi pagar kawat berkarat. Tempat itu terasa hening, sunyi, tetapi juga dipenuhi aura kesedihan yang mencekam. Adrian duduk di tengah ilalang, menggenggam kain bahtelo dan uang palsu Tuan Hartono. Dia harus menciptakan kembali ritual yang terhenti. Dia mengeluarkan ponselnya dan memesan singkong rebus termanis dari pedagang terdekat. Ketika singkong itu tiba, Adrian membayar harganya, menaruh singkong itu di kain bahtelo,
dan meletakkan uang palsu di sampingnya, seolah-olah uang palsu itu adalah harga dari penebusan yang harus dibayar. "Bahtelo," bisik Adrian di tengah keheningan. Suaranya parau. "Singkong ini seharusnya untuk Nenek Wulan. Ini singkongmu, disajikan di tempat dia menunggumu. Dan ini uang kotor yang digunakan untuk menipu dirimu. Aku menyelesaikan janjimu. Bebaslah, Mbah." Adrian menunggu. Tidak ada yang terjadi. Tidak ada derit gerobak. Tidak ada bau hangus. Hanya dinginnya malam dan suara serangga. Adrian merasa frustasi. Kenapa? Apa yang salah? Tiba-tiba ia merasakan sakit yang tajam di tangannya. Dia melihat ke bawah. Singkong rebus yang dia taruh di kain mulai menghitam dan mengeluarkan asap tipis. Teksturnya berubah menjadi keras seperti batu. Singkong itu menolak untuk disajikan. Adrian menyadari kesalahannya. Mbah Telo bukanlah hantu biasa yang bisa ditenangkan dengan ritual sederhana. Arwah Mbah Telo telah menyatu dengan gerobaknya. Dan gerobak itu telah menyerap keserakahan dari setiap korbannya selama 50 tahun. Singkong yang diperlukan untuk penebusan bukanlah singkong baru, melainkan singkong penebusan yang sudah terikat dengan arwahnya. Adrian mengangkat singkong yang menghitam itu. Tiba-tiba, singkong itu melonjak menjadi panas dan Adrian menjatuhkannya. Suara derit gerobak muncul, bukan dari jauh, tetapi dari bawah tanah tempat dia duduk. Tanah di depannya mulai bergetar. Mbah Telo muncul. Kali ini dia tampak lebih marah, matanya lebih merah, dan wajahnya menunjukkan ekspresi menuntut. Ia menyeret gerobaknya yang kini terlihat lebih besar dan lebih berkarat, seolah-olah ditutupi oleh lumpur hitam abadi. Di belakang gerobak berdiri dua sosok, Suryo dan seorang pria lain yang lebih tua, korban Bahtelo sebelumnya. Mereka semua mendorong gerobak itu. "Kau mencoba menipuku, nak," suara Mbah Telo bergetar karena amarah. "Kau membawa singkong palsu. Kau mencoba mengakhiri rasa laparku dengan yang tidak sejati. Janjiku adalah pada singkong terakhir." Aku tidak tahu di mana singkong terakhir itu," balas Adrian, gemetar namun berusaha mempertahankan akalnya. "Kau tahu," bisik Mbah Telo sambil mengulurkan tangan. Kali ini bukan singkong rebus yang ia tawarkan, melainkan tangannya yang pucat. "Singkong terakhir itu ada padamu. Kau mengambil hak orang lain di kantor. Kau adalah wujud lain dari Hartono. Kau harus menjadi singkongku." Adrian tersentak. Ia melihat ke belakang Mbah Telo. Di antara roda gerobak ia melihat 3 benda mengkilap yang tertanam di lumpur. Ponsel Suryo, kunci mobil korban kedua, dan sebuah kamera profesional milik Adrian sendiri yang hilang di malam pertama. Benda-benda itu adalah representasi dari harga yang dibayar para korban. Adrian menatap kain Bahtelo dan uang palsu Tuan Hartono yang tergeletak di tanah. Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di benaknya. Sebuah kesimpulan yang didorong oleh keputusasaan. "Bahtelo!" teriak Adrian. "Pengemis itu tidak butuh singkong. Dia butuh uang untuk bertahan hidup. Singkongmu hanyalah simbol. Kau mati karena kau ditipu uang palsu." Mbah Telo terdiam. Wajahnya yang marah terlihat bingung. "Aku akan menebus kesalahan Hartono." Adrian mengeluarkan dompetnya. Ia mengambil selembar uang tunai baru dengan nominal terbesar yang ia miliki. "Ini, ini nilai singkongmu.
dibayar dengan uang yang sesungguhnya. Dan aku akan mencari keturunan nenek Wulan untuk menyelesaikan janji itu. Mbah Telo tersenyum, tetapi senyum itu lebih menyeramkan dari sebelumnya. Janji itu harus selesai di sini. Aku tidak butuh uang, aku butuh penebusan. Dan penebusanmu adalah menukar dirimu dengan salah satu temanku. Mbah Telo menunjuk ke Suryo. Suryo telah mendorong gerobakku lama sekali. Ambil tempatnya dan dia akan bebas. Kau punya waktu sampai fajar. Jika tidak, aku akan mengambilmu dan karungmu. Adrian melihat ke arah karung yang tergeletak di tanah. Karung yang ternyata selalu ia bawa berisi laptop, alat perekam, dan sisa-sisa pekerjaannya yang ambisius. Ia sadar Mbah Telo tidak akan melepaskannya. Ia harus menyelesaikan janji, tetapi dengan cara yang berbeda. Adrian meraih uang palsu Tuan Hartono yang tergeletak di tanah, membungkusnya dengan singkong hitam yang hangus. Jika aku tidak bisa menawarimu singkong sejati, aku akan menawarimu bukti kekejaman. Ambil ini, bukti kenapa kau terikat di sini. Ia melempar bungkusan itu tepat ke dada Mbah Telo. Bungkusan singkong dan uang palsu itu meledak dalam pancaran cahaya hitam. Mbah Telo berteriak, suaranya seperti ratusan roda gerobak yang berderit secara bersamaan. Bayangan Mbah Telo dan para korbannya menghilang. Gerobak malam Mbah Telo tetap di sana. Kini terlihat lebih tua, seolah-olah baru saja melewati perang. Rodanya terperosok dalam lumpur ilalang. Di atas gerobak tersisa satu singkong hitam yang hangus, yang Adrian lempar. Adrian tahu, dia baru saja mengulur waktu. Mbah Telo kini telah menerima bukti kekejamannya, tetapi janji utamanya kepada Nenek Wulan masih belum terpenuhi. Adrian harus mencari keturunan Nenek Wulan sebelum fajar menyingsing, karena Mbah Telo kini mengetahui kelemahan barunya. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Adrian meninggalkan gerobak malam Mbah Telo yang teronggok di tengah ilalang bekas gubuk Nenek Wulan. Ia tahu Mbah Telo akan kembali. Pukulan energi dari singkong dan uang palsu hanya menundanya, tetapi tidak mematahkannya. Tekad Mbah Telo untuk menyelesaikan janji atau menjebak Adrian dalam dorongan gerobaknya kini menjadi semakin kuat. Adrian kembali ke warung Pak Darmo. Pintu warung terkunci, tetapi Adrian menggedornya dengan panik. Pak Darmo, saya butuh informasi tentang Nenek Wulan, keturunannya, siapapun yang masih hidup. Pak Darmo membuka pintu dengan wajah mengantuk dan takut. Hah, ada apa lagi, nak? Kenapa kamu tidak lari saja dari kota ini? Gerobak itu datang. Saya tahu Mbah Telo tidak akan pergi sampai janjinya ditepati. Janji kepada Nenek Wulan. Apa apa Nenek Wulan punya anak, cucu, atau siapapun yang bisa menerima penebusan ini? Pak Darmo menggosok matanya. Nenek Wulan buta dan sendirian. Tapi, oh tunggu. Saya ingat, ayah saya pernah cerita, Nenek Wulan punya seorang keponakan, anak dari adik perempuannya, yang sering menjenguknya sebelum Nenek Wulan meninggal. Namanya Siti. Tapi dia sudah lama pindah, nggak tahu kemana. Nama lengkapnya, Pak? Di mana dia tinggal terakhir kali? Saya harus menemukannya sebelum fajar, desa Adrian. Dengan susah payah Pak Darmo mengingat-ingat. Siti, Siti binti Kasmin. Dia pindah ke daerah pinggiran kota, itu kayaknya dekat pabrik tekstil tua. Ya kurang lebih mungkin 15 kilo dari sini. Dia kayaknya kerja di sana. Adrian segera menyambar kunci mobilnya. Jarak 15 kilometer di tengah malam yang sepi. Ia bisa mencapainya dalam waktu kurang dari 20 menit. Ia memacu mobilnya secepat mungkin. Sepanjang perjalanan, ia terus merasakan hawa dingin yang menusuk.
Setiap kali ia melihat ke kaca spion, ia merasa seolah-olah gerobak malam itu hanya berjarak beberapa ratus meter ke belakang, mengejarnya di sepanjang jalur kegelapan. Bau singkong hangus itu kini tercium samar di dalam mobil, menembus ventilasi. Iya, serakah Adrian. Kau mencuri, Adrian. Kau pantas di sini. Bisikan itu mulai terdengar di benaknya. Adrian menepis bisikan itu, fokus pada kemudi. Jika ia berhasil menemukan Siti dan memberikan penebusan itu, Mbah Telo mungkin akan menemukan kedamaian. Pukul 3.30, Adrian tiba di pemukiman padat dekat pabrik tekstil tua. Daerah itu kumuh dan sulit dicari. Ia berhenti di warung rokok yang masih buka. Permisi, apa Anda tahu keluarga Siti binti Kasmin? Tanya Adrian kepada penjaga warung. Penjaga warung itu seorang wanita tua dengan tatapan yang lelah. Menatap Adrian dengan curiga. Siti? Ya, itu di sana, di blok G, rumah yang paling ujung. Tapi kenapa kamu mencarinya pagi-pagi gini? Dia itu orang miskin, tidak punya urusan dengan mobil bagus sepertimu. Saya hanya ingin menyelesaikan urusan lama, Bu. Urusan keluarga, jawab Adrian. Adrian menemukan rumah Siti, sebuah rumah petak kecil yang sangat sederhana. Dindingnya kusam dan atapnya berkarat. Ia mengetuk pintu dengan hati-hati. Seorang wanita paruh baya dengan wajah polos dan pakaian tidur sederhana membuka pintu. Matanya terlihat lelah, sama seperti pekerja keras kebanyakan. Ya, ada apa, Mas? Tanyanya dengan suara pelan. Apakah Anda Siti binti Kasmin, keponakan Nenek Wulan? Siti terkejut. Hah? Iya, saya Siti. Tapi Bibi Wulan, dia sudah lama meninggal. Bagaimana Anda tahu, Mas? Adrian menarik nafas dalam-dalam. Saya di sini karena Mbah Telo, pedagang singkong. Saya datang untuk menyelesaikan janji yang tertunda 50 tahun lalu. Adrian mengeluarkan uang tunai dengan nominal terbesar yang ia siapkan dari tasnya di malam itu. Jumlahnya cukup untuk membiayai kebutuhan Siti selama beberapa bulan. Mbah Telo menjanjikan singkong terakhirnya kepada Nenek Wulan. Singkong yang seharusnya menyelamatkan beliau dari kelaparan. Singkong ini adalah simbol, dan uang ini adalah penebusan dari janji yang gagal ditepati. Tolong terima ini ya, Nyonya Siti. Ini adalah hak bibi Anda yang tidak pernah tersampaikan. Siti menatap uang di tangan Adrian. Lalu ia menatap wajah Adrian. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak bereaksi seperti orang yang serakah. Ia bereaksi seperti orang yang tersentuh oleh kebaikan yang terlambat. Mbah Telo, saya ingat Bibi Wulan selalu bercerita tentang Mbah Telo. Dia bilang Mbah Telo adalah satu-satunya orang baik yang pernah menjanjikan makanan enak padanya. Bibi meninggal sambil menyebut nama Mbah Telo. Siti menerima uang itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Mas, katanya. Air mata menetes di pipinya. Terima kasih banyak. Akhirnya janji itu terlaksana. Adrian merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia berhasil. Namun di tengah kelegaan itu, ia mendengar suara yang menenggelamkan keheningan malam. Kali ini suaranya sangat jelas, sangat dekat. Suara gerobak besi yang berderit perlahan, bukan di jalanan, melainkan tepat di belakang Adrian. Adrian menoleh. Gerobak malam Mbah Telo kini berdiri tegak di depan rumah Siti. Mbah Telo tidak ada.
Tetapi Suryo dan korban-korban lainnya berdiri di sana, mendorong gerobak itu. Mereka semua menatap Adrian dengan tatapan kosong, seperti sedang menuntut. Adrian menyadari penebusan Mbah Telo telah dilakukan, tetapi penebusan gerobak belum. Gerobak itu sudah menjadi entitas tersendiri, terisi oleh energi keserakahan dan penyesalan dari semua korbannya, termasuk Adrian sendiri yang hampir terjerumus. Tiba-tiba, dari kegelapan di samping gerobak, muncul Mbah Telo. Namun, ia tidak lagi tampak sedih. Wajahnya kini dipenuhi senyuman kemenangan yang mengerikan. Janji pertamaku sudah selesai, kata Mbah Telo. Suaranya kini terdengar penuh kekuatan. Tapi aku masih punya janji kedua. Janji kepada diriku sendiri. Aku butuh pengganti. Dan kau adalah orang yang paling lapar yang pernah aku temui, Adrian. Kau menunda penebusan ini, dan kau mengambil hak Suryo untuk bebas. Mbah Telo menunjuk ke Siti. Kau memberikan uang, tapi singkong itu, singkong terakhir yang jatuh di malam aku meninggal, masih ada di tanganmu. Kau mencoba menyembunyikannya. Adrian menyentuh sakunya. Ia baru sadar, ia tidak membuang singkong hitam yang hangus dari pertarungan di gubuk tadi. Singkong itu masih ada, panas, dan kini terasa menusuk telapak tangannya. Makan singkong penebusan Adrian, perintah Matelo. Rasakan kelaparan abadi dan temani kami selamanya. Hanya dengan begitu, gerobak ini akan berhenti berderit. Adrian menatap Siti. Wajah Siti dipenuhi ketakutan. Adrian tahu, jika ia memakan singkong itu, ia akan menjadi arwah pendorong gerobak berikutnya, dan Siti akan aman. Namun Adrian teringat perjuangannya sebagai jurnalis. Ia pernah melakukan kesalahan, tetapi ia ingin menebusnya dengan membongkar misteri ini. Tidak, Batelo, kata Adrian. Aku tidak akan memakan singkongmu, dan aku tidak akan mendorong gerobakmu. Adrian mengeluarkan singkong hitam yang hangus itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Singkong ini adalah kutukan. Singkong yang jatuh ini adalah simbol penyesalanmu yang abadi, bukan penebusan. Dengan sekuat tenaga, Adrian menghantamkan singkong itu ke permukaan besi gerobak yang kusam. Singkong itu hancur berkeping-keping. Bukan debu hitam yang keluar, melainkan cahaya putih terang yang membutakan. Cahaya itu meledak, menelan Mbah Telo, Suryo, dan semua arwah pendorong gerobak. Gerobak malam itu berderit untuk terakhir kalinya. Sangat keras, seolah-olah besi itu terkoyak. Roda-roda gerobak itu mulai tenggelam ke dalam tanah. Saat cahaya itu meredup, gerobak malam Mbah Telo telah menghilang sepenuhnya di tempatnya berdiri dan hanya tersisa tanah yang basah. Mbah Telo, Suryo, dan arwah-arwah lainnya telah menghilang. Adrian jatuh terduduk, kelelahan. Adrian berhasil. Ia membebaskan Mbah Telo dan memenuhi janjinya kepada Nenek Wulan. Dan ia membebaskan diri dan arwah lainnya dengan menghancurkan sumber keserakahan abadi, yaitu singkong terakhir yang jatuh. Fajar menyingsing di timur. Cahaya matahari pertama menyinari jalanan pinggiran kota, membersihkan sisa-sisa kegelapan spiritual yang baru saja Adrian hadapi. Siti berdiri di ambang pintu, menatap Adrian dengan campuran keheranan dan rasa syukur yang mendalam. Tempat gerobak malam berdiri kini hanyalah tanah yang basah, seolah baru saja disiram air. Mas, apa yang terjadi?
Tanya Siti, suaranya pelan. Adrian bangkit perlahan. Tubuhnya sakit, tetapi jiwanya terasa lebih ringan. Janji itu sudah selesai, Nyonya Siti. Semoga Bibi Wulan dan Mbah Telo menemukan kedamaian. Siti hanya mengangguk, memegang erat uang penebusan yang ia terima. Ia adalah saksi hidup dari akhir sebuah kutukan yang berusia setengah abad. Adrian kembali ke kota lama, ke warung Pak Darmo. Ketika ia sampai, matahari sudah meninggi. Pak Darmo sedang membersihkan warungnya. "Hah? Adrian, kamu selamat!" seru Pak Darmo. Matanya lebar karena lega. Adrian hanya tersenyum tipis. "Mbah Telo sudah pergi, Pak. Suryo dan yang lain juga. Saya menyelesaikan janji Mbah Telo kepada Nenek Wulan dan menghancurkan singkong terakhirnya." "Syukurlah," kata Pak Darmo, menghela nafas panjang. "Jadi jalan penebusan sudah aman?" Mungkin," jawab Adrian. "Gerobaknya hilang, arwah-arwahnya hilang, tapi keserakahan tidak akan pernah hilang dari dunia ini, Pak." Adrian duduk di kursi, memesan kopi hangat. Ia merasa lelah, tetapi ia merasa bersih di dalam. Ia telah mempertaruhkan nyawanya, bukan demi berita, tetapi demi membebaskan arwah yang terikat oleh ketidakadilan dan membebaskan dirinya dari dosa kecil yang mengikatnya. Ia memutuskan untuk tidak menulis artikel investigasi yang sensasional tentang hantu. Sebaliknya, ia menulis kisah tentang Tuan Hartono, tentang penipuan yang tidak pernah terungkap, dan tentang janji yang terlupakan. Adrian menggunakan uang sisa hasil kerjanya untuk membantu Siti membuka usaha kecil-kecilan. Ia membayar kembali uang yang ia curi dari rekan kerjanya di masa lalu, meskipun rekannya sudah tidak bekerja di sana. Adrian menepati janji penebusan Mbah Telo, dan sebagai gantinya, ia melakukan penebusan untuk jiwanya sendiri. Namun, kutukan itu meninggalkan jejak. Sejak malam itu, Adrian tidak pernah bisa mencium aroma dengan normal. Semua makanan, semua bunga, semua parfum, semua selalu disertai dengan aroma yang sangat samar, namun tidak pernah hilang dari tanah basah dan singkong yang hangus. Aroma itu menjadi pengingat abadi, pengingat bahwa ia pernah menjadi orang yang lapar di mata Mbah Telo, pengingat bahwa ia pernah sedekat itu untuk mendorong gerobak malam selamanya. Beberapa tahun kemudian, Adrian menjadi seorang jurnalis yang disegani. Ia dikenal karena integritasnya dan karena ia selalu membongkar kasus ketidakadilan, terutama yang melibatkan orang-orang kecil yang haknya dirampas. Suatu malam, saat Adrian sedang menyelesaikan laporannya di kantor, rekan kerjanya mencium sesuatu. "Adrian, apa kamu habis makan singkong?" tanya rekan kerjanya. "Baunya aneh, hangus, tapi manis." Adrian tersenyum. Ia tahu bau itu. Ia tahu bau itu tidak datang dari singkong. Bau itu datang dari dirinya. "Bukan singkong," jawab Adrian. "Itu bau penebusan. Kamu harus selalu mengingatnya." Ia membiarkan bau singkong hangus itu tetap ada sebagai jangkar yang mengikatnya kepada kebaikan dan kebenaran. Adrian menjadi juru penebus Mbah Telo, membawa kisahnya dan memastikan tidak ada lagi yang jatuh ke dalam lubang keserakahan abadi yang diciptakan oleh gerobak malam. Dan di jalan penebusan yang kini menjadi jalur biasa, beberapa warga kota sesekali bersumpah bahwa saat angin malam bertiup kencang, mereka bisa mendengar bisikan angin yang lewat, membawa dua kata yang terucap perlahan. "Sudah."
Selesai.